Para pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Lembong. Dia akan memberikan komentarnya kepada Syarif melawan Ajung ini, karena Pak Lembong adalah seorang pengusaha dan dia orang hebat lah, tidak seperti saya gitu maksudnya. Kita dengarkan sama-sama ya, yuk. Terima kasih Bapak komentator Pak John Mukhlis. Saya akan mengomentari tentang permainan dari saudara Syarif ini melawan Mukhlis, yaitu bagaimana tentang saudara Syarif ini. Pertama, dia memang kepalanya botak, tapi botaknya itu botak pintar gitu kata orang. Kalau botaknya bulat botak depan, katanya banyak mikir. Kalau botaknya botak belakang, karena mikirnya tambah banyak. Kalau botaknya semuanya karena mikir utang, itu katanya. Jadi saya lihat nih Pak Syarif nih memang dia botaknya semuanya, jadi mungkin dia banyak mikir utang. Terlepas daripada itu, ya, memperkenalkan diri sebagai saya pengamat komentator, jadi tidak salahnya saya mengomentari juga tentang pribadi Pak Syarif. Maaf ya, saya batuk sedikit. Kalau Pak Syarif ini saya lihat memang orangnya suka ceria, jadi kadang-kadang dia cerianya itu berlebihan gitu, sampai kadang-kadang lupa diri ya. Kalau sudah lupa diri, kadang-kadang bajunya dilepas, celananya dilepas, maksudnya itu dilepas waktu mandi gitu. Jadi saking senangnya gitu. Kemudian untuk permainan ini, ketika ini melawan Mukhlis, saya pikir ini saudara Syarif ini bisa menang gitu. Tetapi kalau saya lihat dari cara pukulannya ini seperti tadi banyak ngawur gitu, jadi mungkin bisa kalah ini, karena biasanya memang Syarif ini kalau dia main biasa tetap kalah gitu. Karena apa? Karena pukulannya saya ngawur gitu. Ya, tapi mungkin saja ini juga bisa menang dengan ngawurnya itu, mungkin nyemes ke kepala lawan atau kepalanya pusing terus dia pingsan. Akhirnya dia bisa juara, bisa juga. Karena itulah kelebihan daripada saudara Syarif ini, kalau dia main itu sukanya nyemesnya sembarangan ya. Untuk saudara Mukhlis juga kenal secara pribadi. Mukhlis pemain yang sangat terkenal. Dia pernah menjuarai Asian Games dalam soal permainan catur, dan karena dia merasa lawannya sudah tidak ada, akhirnya dia terjun sebagai pemain. Dan lawan yang paling berat saudara Mukhlis ini memang Pak Syarif. Syarif ini lawannya yang paling berat. Pernah sekali waktu bermain dengan Syarif ini sampai semalam suntuk gitu. Setelah ditanya-tanya, ternyata Mukhlis itu selama semalam suntuk dan hanya dalam mimpi katanya. Ya wajar lah, ya namanya lawan berat tuh kadang-kadang sampai di bawah mimpi gitu ya. Jadi permainan keduanya sudah sama-sama bagus. Ini kalau dia tadi ngomong katanya saya bisa mengalahkan Mukhlis mudah katanya gitu kan. Tetapi sebenarnya dia itu hanya ngomong basa-basi, karena penyakit daripada saudara Syarif ini saya tahu betul. Penyakitnya itu kalau lihat cewek itu biasanya dia langsung tidak bisa tidur gitu. Itu kelebihan kelemahan daripada saudara Syarif. Kemudian apalagi itu kalau lihat ceweknya tuh cantik gitu, aduh dia pengen itu selalu gimana supaya dia itu bisa bersama dengan dia gitu. Meskipun dia itu orangnya sopan juga, cuman kalau melihat kelakuannya itu menjijikkan gitu. Maksudnya menjijikkan apa? Dia kalau misalnya waktu ketemu dengan seorang perempuan itu jijik gitu. Dia apa ya, mulutnya itu meler-meler gitu, artinya kayak itu apa ya, meler-meler itu karena melihat kecantikannya gitu. Sampai kemudian kadang-kadang ya gitulah. Jadilah inilah salah satu daripada saudara kelebihan daripada kekurangan dan kelebihan saudara Syarif. Mungkin itu pendapat saya, dan boleh ditonton bagian permainannya. Dua-duanya sama-sama hebat, sama-sama unggul, sama-sama tidak mau ngalah. Dan apalagi Syarif ini tidak mau ngalah. Kalau kalah tuh sering tuh pengen menang tuh. Kalau sudah
bagus, tapi setelah servis ternyata ngenain kepala wasit. Nah itulah kan jadi orang-orang jadi bingung, katanya pemain nasional tapi servis kadang-kadang dia servis kena kepala ada wasit, kadang kena kepala penonton. Saya kadang juga ketawa sendiri lihat kelakuan daripada saudara Sarip ini sebagai katanya mantan pemain nasional. Sementara mainnya biasa-biasa aja. Dia kalau nyemes ya kadang-kadang dia nyemes di bawah meja itu biasa. Kadang-kadang servisnya kena meja sendiri, nggak masuk, itu juga biasa. Itu karena sama, jadi dua-duanya sama. Beginilah mungkin salam dan kita sama-sama menyaksikannya. Mudah-mudahan semuanya puas atas permainan mereka ini. Jadi ini tadi pendapat dari Bapak Lembong, begitu antusiasnya dia dengan segala kelebihannya, dia menceritakan ya tentang saudara Sarip dan Ajeng. Terima kasih Pak Lembong, semoga Pak Lembong juga nanti jadi pemain nasional. Meskipun Pak Lembong sudah tua, tapi saya lihat Bapak ini sangat-sangat ceria, cukup ceria saja nanti bisa menang ya kalau main. Jadi kita harapkan Bapak selalu ceria ya, sehat selalu ya. Terima kasih atas komentar Bapak, dan salam laos dan salam tempel dan salam saja. Oke, terima kasih. Saudara pemirsa, ternyata Bapak Lembong ini masih ingin cerita ya, cerita tentang Pak Sarip ini, saudara Sarip ini. Silakan Pak Lembong. Terima kasih. Jadi saya juga ingin ngomong lagi ini tentang Sarip. Saudara Sarip ini dari dulu memang kelakuannya sedikit aneh gitu, dan ada kelebihannya, dia kalau main itu selalu pakai penutup kepala. Jadi mungkin untuk menutupi kegundulannya itu sebenarnya bagus juga itu, kalau misalnya kegundulannya itu bisa pakai penutup lagi. Tapi itu senang dia, tidak melarang dia. Saya harapkan saudara Sarip tetap konsisten dengan permainannya, dan jangan lupa untuk gaji maghrib, gaji hari Jumat. Maksud saya ya sholat, jangan lupa. Mas Sarip itu kadang-kadang main tapi lupa sholat. Oke, berbicara masalah Sarip dengan sikap dan perilakunya, gayanya itu saya senang sekali. Ya meskipun kadang-kadang konyol juga tuh, marah-marah gitu, suka bikin menang, tidak kalah, itulah. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan yang lain mengerti tentang komentar saya yang sedikit agak ngaco ini, karena memang itulah saya, dan saya tidak berlebih-lebihan dalam komentar ini, karena saya memang mengenal tentang Sarip itu bagaimana mengenal Sarip tentang saya, terutama kalau masalah utang, ini mengenal betul ya tentang saya. Tapi kalau udah utang dia lupa sama saya, itulah masalah. Kalau saya itu mengenal dia itu karena dia itu punya utang sama saya, jadi saya kenal terus sih, tapi dia bayar. Oke, terima kasih ya, saya mohon maaf. Ya, salam dalam penyampaian ini. Salam.
Nah, benar, saya lihat memang benar, memang Sarip ini menang akhirnya meskipun secara kebetulan, dia begitu sukanya. Untuk saya lihat, ini juga ini ada Gina nih. Gina ini adalah pemain dari Ketapang. Dia cukup sangat-sangat atraktif, menarik maksud saya. Bukan menarik kuda, bukan, tapi menarik dalam artian dia itu bisa membawa diri dan saya senang. Senangnya karena ya mungkin dia kalau mungkin dia senyum atau dia mungkin karena dia tidak marah gitu. Apalagi kalau dia sedang main dengan kawan-kawannya, dapat hadiah, dia tidak marah. Itulah kelebihan daripada Gina. Oh, terima kasih ya. Jadi sampai saya ngelantur ke Gina itu. Gina itu siapa? Saya juga nggak tahu ya. Maaf ya. Oke, terima kasih. Ya, selamat tidur. Kok selamat tidur? Selamat sore dan selamat malam. Karena selamat itu penting daripada tidak selamat. Ya, terima kasih.
Dari saya melihat permainan saudara Sarip ini udah nampak lelah dan menghadapi perlawanan dari saudara Mukhlis ini. Saya lihat saudara Sarip ini banyak minum, jadi saya takut nanti dia itu mabuk. Nah, lihat cara minumnya itu, nah, kan dia minumnya dengan tangan kiri, tidak dengan sunnah. Nah, lihat tuh perutnya gendut sudah. Nah, nampak-nampaknya dia tuh sudah capek, tetapi dipaksakan. Saya berharap saudara Mukhlis ini memberikan arahan kepada saudara Sarif bahwa di dalam permainan ini memang tidak ada yang harus menang, tidak ada yang kalah, karena ini hanya sekedar permainan saja. Jadi tidak perlulah istilahnya saudara Sarip ini ngotot untuk menang gitu. Namanya juga permainan kan, kita mesti harus saling mengerti, saling menyadari pentingnya daripada kesehatan itu. Kalaulah kita bicara kesehatan, mestinya saudara Sarip ini juga perlu istirahat, karena saya lihat dia sudah begitu capek. Sehingga ini mulai tanda saudara Mukhlis nih memberikan arahan untuk menarik nafas banyak-banyak, karena mungkin nafas saudara Sarip ini mungkin sudah habis diambil waktu kemarin itu, jadi nafasnya tinggal sedikit. Ini kita lihat saudara Mukhlis menyuruh mengambil nafas, karena nafasnya tinggal sedikit itu, makanya dia menyuruh untuk ambil lagi. Ya mungkin pinjam dengan kawan, atau ya mungkin nanti hutang dulu. Memang inilah resikonya kalau udah nafasnya udah mau habis. Memang harus pandai-pandai diri untuk mengambil nafas. Jadi saudara Mukhlis sudah memberitahu bahwa saudara Sarip ini posisinya lemah. Ini satu peringatan. Ditarik nafas nih. Oke. Ini sangat bahaya sekali. Oleh karena itu saya minta maaf, saya tidak bisa memberikan kepuasan kepada para penonton untuk menang dengan karena ini sedang masih bisa. Dia katakan masih bisa, ya. Ya, nampaknya saudara Sarip ini masih memaksakan diri untuk menang, dan saudara Mukhlis sudah memberitahu resiko melawan Mukhlis, karena Mukhlis ini permainannya alot dan dia stabil, sementara saudara Sarip ini nafasnya pendek. Nah, dia memberitahu kepada para pemirsa cara mengalahkan dia dengan memberikan polos, artinya hitam yang polos, dengan servis chop, sehingga bermain chop sudah cukup sebenarnya. Nah, yang merah ini adalah bintik. Jadi saudara Mukhlis ini bermain variasi. Nah, kita lihat chop, kemudian chop. Nah, karena mungkin kurang tajam sehingga tidak masuk. Kita lihat permainannya begitu santainya saudara Mukhlis ini, tidak begitu ngotot untuk memenangkannya, tetapi saya yakin sebenarnya permainan saudara Mukhlis ini sangat bagus sekali. Dia di smash beberapa kali juga tetap masuk, jadi begitu santainya. Artinya memang posisi levelnya ini saudara Sarip ini masih jauh dibandingkan dengan saudara Mukhlis. Kita lihat cara dia mainnya begitu santai, yang seakan-akan ya nafasnya itu begitu nafas kuda. Lihat begitu semesan datang smash, tapi dia begitu tenangnya. Inilah sedikit intermezzo, pemberitahuan kepada para pemirsa bahwa setiap permainan ini mesti ada tekniknya. Saudara Mukhlis ini ingin memperlihatkan kita bagaimana servis menggunakan dengan karet polos,
sehingga sangat berpengaruh sekali kepada permainan lawan. Nah, selama ini mungkin perlawanan daripada saudara Syarif ini, ia tidak menyangka kalau saudara Mukhlis ini menggunakan polos untuk servis chop. Karena chop ini apabila diserang oleh saudara Syarif maka tidak akan masuk. Nah, artinya bolanya akan menuju ke net. Nah, kita lihat begitu dia nanti apabila dia serang maka bola itu tidak akan bisa masuk. Nah, begitu enak sekali cara menyerangnya. Ini sedikit arahan ya, artinya begitu mudahnya. Cuman saudara Mukhlis ini tidak begitu serius namanya melawan daripada saudara Syarif ya. Kita tonton selanjutnya. Oke. Coba kita saksikan betapa mantap atau hebatnya saudara Mukhlis ini memberikan pertahanan yang luar biasa. Beberapa kali bola ternyata tidak bisa dikembalikan lagi oleh saudara Syarif. Ini menunjukkan level saudara Mukhlis ini sangat tinggi dibandingkan dengan saudara Syarif. Demikian komentar saya.